Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Selamat bertemu dengan saya, Bunada. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini, saya mengajak Sobat DB untuk kita sejenak berbincang tentang bisnis saham. Selama ini, terus terang ingin saya menyampaikan bahwa di kalangan masyarakat biasa, bisnis saham ini banyak yang menganggap adalah bisnisnya orang-orang berduit, bisnisnya orang-orang kaya, bukan bisnis rakyat biasa, bukan bisnis rakyat jelata. Tetapi setelah saya coba melihatnya lebih jauh, ternyata bisnis saham bisa dilakukan, bisa digeluti, bisa dicempungi oleh semua orang. Bahkan lebih mudah berbisnis saham daripada berbisnis kelontong, daripada berbisnis sayur, daripada berbisnis dengan mendirikan toko frozen di pasar-pasar tradisional. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berbisnis toko kelontong, berbisnis toko frozen di pasar, kita harus menyiapkan modal untuk membeli bahan-bahan yang akan kita jual. Dan jangan lupa, kalau modal kita hanya ada untuk membeli barang-barang yang akan kita jual, kita belum bisa berbisnis. Kita harus menyewa toko. Sewa toko berapa? Minimal sewa toko atau sewa tempat atau sewa kios di pasar-pasar tradisional 5 juta 1 tahun. Itu minimal. Ada yang 20 juta. Kalau misalnya kita ingin menyewa ruko, lebih mahal lagi, bisa puluhan juta. Namun bagaimana dengan berbisnis saham? Kalau kita berbisnis saham, kita cukup hanya dengan uang 200.000, dengan uang 500.000, atau kalau ingin kita banyak modal dengan uang 1 juta. Kita tidak perlu menyewa toko, kita tidak perlu menggaji karyawan. Dan juga kita tidak perlu berpikir kita harus melayani pembeli dengan ramah, dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus buka toko jam sekian, tutup jam sekian. Tidak perlu itu sama sekali. Kita hanya perlu modal seperti saya katakan tadi. Mungkin 150.000, mungkin 200.000, mungkin 500.000, mungkin 1 juta, dan selanjutnya. Kenapa demikian? Kita bisa memulai bisnis saham kita dengan memanfaatkan uang bisa 50.000. Bagaimana bisa 50.000? Kita beli saham yang murah, yang harganya 1 lot 50.000. Ada itu? Ada. Tinggal kita lihat saja saham apa yang murah, kita beli seharga uang kita yang ada. Kalau uang kita lebih, kita belilah saham yang harganya 1 lot mungkin 250.000, mungkin 350.000, mungkin 500.000, mungkin 1 juta, dan seterusnya. Bagaimana berbisnis saham? Nanti uang kita hilang, bagaimana? Kita rugi. Berbisnis saham ini hanya dengan sistem kita beli saham mungkin 1 lot. 1 lot itu isinya 100 lembar. Kita beli saham hari ini misalnya dengan harga Rp150 per lembar. Begitu kita beli, kita lihat apakah nanti harga saham kita sudah naik. Kalau sudah naik, kalau kita rasa beruntung, dan kalau kita sudah menginginkan untungnya sebanyak itu, kita jual.
Bagaimana menjualnya? Ada sistem menjualnya langsung pada tempat penjualan dengan sistem yang telah diatur oleh sekuritas. Apa itu sekuritas? Tentu nanti setelah berbisnis saham baru kita tahu. Tapi pada hakikatnya kita berbisnis saham ini hanya dengan membeli saham ketika murah harganya atau ketika yang kita inginkan harganya berapa, nanti kita jual ketika harganya sudah naik. Bagaimana kalau belum naik? Jangan kita jual. Makanya uang yang kita pergunakan untuk berbisnis saham jangan uang keperluan kita sehari-hari. Mungkin kita berlebih uang 200 ribu yang mungkin tidak akan kita pergunakan dalam jangka pendek. Itu sehingga nanti kita tidak terdesak menjual saham kita. Kalau harga saham kita turun, kita tunggu saja. Kalau harga saham naik berlebih harganya dari harga yang kita beli, kita jual. Jadi mudah sekali sahabat BN. Karena itu, kalau kita punya modal 1.500.000, kalau kita hanya punya modal 2 juta, 3 juta, 4 juta, kita lebih baik berbisnis saham daripada mendirikan toko dengan meminjam uang di bank. Sobat DB, itu saja sedikit perbincangan kita. Saya ketuk hati pemirsa agar kita bisa tersentak bahwa berbisnis saham bukan hanya untuk orang kaya raya, bukan hanya untuk orang kelas menengah ke atas, tetapi juga bisa untuk rakyat jelata, untuk kita-kita masyarakat biasa ini. DB Channel tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa menjadi orang kaya raya, terutama menjadi orang kaya raya karena berbisnis saham. Dan jangan lupa tolong besarkan, tolong kembangkan channel kesayangan kita ini dengan membantu pemirsa menekan tombol subscribe. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.